dengan keyakinan kita masing-masing disilahkan. Oke, cukup. Nah, saya akan membuka email kalau ada permintaan dari Anda. Siapakah di antara Anda yang ingin videonya dibuka? Tolong tunjukkan jari. Ya, kalau mau saya tunggu boleh minta tidur dulu. Nanti aja tunjukkan tangannya gini kan lama sekali gitu ya. Gimana aku tinggal tidur? Siapa yang ingin videonya dibuka bersama-sama? Nah, ini sebentar. Ini salah satu teladan. Kenapa bangsa Indonesia mudah dijajah. Dan sampai sekarang ya selalu saja untuk berusaha dijajah oleh bangsa asing. Karena sifat Indonesia kayak gini. Ini sifat inferior. Ya. Ini sifat inferior, sifat tidak gentleman orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu harus punya rasa tahu diri. Harus punya rasa ingin tahu dan harus bisa mengambil kesempatan. Mestinya ya bagi orang-orang yang cemerlang pikirannya, ya orang-orang yang berbeda karakternya dan yang lebih daripada yang lain itu adalah mengambil kesempatan. Justru karena diberi kesempatan inilah supaya saya tahu karya saya itu seperti apa, sebesar apa. Nah, begitu. Ternyata Pak David ini yang sekarang ya yang bersedia. Hebat. Tepuk tangan untuk Pak David. Ini kalau di situ aku nggak bisa aku aku nggak bisa tepuk tangan pakai itu ya kayak gini. Itu Pak David ya. Terus Pak David di anu ya Kupang ya Pak David. Halo Pak David, di mute suaranya. Di Jogja, Bro. Ya, artinya aslinya Kupang. Oh, iya, iya. Ya, Kupang ya. Kupang. Kupang itu bergetar dulu waktu ada perang Timur Timur. Ya, sebelah sana tembak menembak, ya. Semangat kejuangan itu ada. Ya, jiwa penjelajah itu ada. Ya. Itu kalau hanya dari Kupang ke Jakarta itu mah kecil. Ya. Besok dari Jakarta ke luar negeri silakan. Ya. Makanya pemberani dia. Dan memang orang mencari ilmu itu harus punya jiwa pemberani. Begitu ya. Saya kalau nggak punya jiwa pemberani, saya nggak bisa ke London saya. Dan di London saya dapat gelar master. Kan gitu kan. Baik, saya akan Pak David kapan mengupload videonya di email saya? Tadi jam 12 ya, Bro. Oh tadi ya? Oke, saya akan coba buka ya pakai email saya ya David David Mel ya Benar. David Mel. Oke, saya akan coba buka email saya ya David Mel. Saya akan coba buka email saya. Oke, akan coba buka email saya David Mel. Oke, sebentar. Wih, sebentar. Sebentar. Oh ini. Oke, oke, oke. Oh, kenapa muncul? Kenapa nggak muncul? Benar.
Bentar. Biasanya muncul. Bentar, kalau gitu saya cari yang lain. Saya cari yang lain. Sebentar. Kenapa? Oh, ini maaf ya. Ini karena suasana tergesa-gesa jadi agak agak apa, salah klik. Oh, drive. Bentar, harusnya bukan drive. Harusnya bukan drive. Saya mau buka. Oh, personal. Sebentar, saya jadi bermasalah di Gmail saya. Bentar, saya buka. Oh, ini apa? Di sini sudah tersedia. Tuh, kok drive lagi? Bentar. Bukan itu. Bentar. Bentar ya. Tunggu dulu. Saya mau buka Gmail, mail UN-nya coba. Ini sudah masuk. David Mel. Google Drive video ya. Oke. Saya akan coba. Baik. Saya akan share bersama-sama. Ayo kita lihat. Apakah hari ini ada yang tidak suka belajar matematika? Saya, Pak. Kenapa alasannya? Kenapa tidak suka? Hah? Oke, sama-sama. Juli, oke. Oh, ini nama. Terus, suka tapi maksudnya bagaimana? Oh, ya. Itu gimana? Nah, ada yang suka, ada yang tidak seperti apa? Ada yang tidak, ada yang tidak suka, namun suka, ada yang tidak terlalu. Ada solusinya. Pada akan mengajarkan pada hari ini materinya tentang algebra. Oke, sekarang sebelum kita mulai, ingat segala sesuatu yang kita kerjakan harus kita upayakan yang kita adalah Tuhan. Oke, karena itu sebelum kita mulai, mari kita sikap dan berdoa untuk kita masing-masing. Berdoa dulu. Cukup berdoa selesai. Mari kita menyelesaikan masalah tadi yang saya ada yang suka. Hari ini pada akan memberikan materi atau penjelasan materi tentang ayat. Baik, sebelum kita masuk materi, saya mau mempertanyakan dulu. Ayo menjawab salah atau benar bukan menjadi suatu hukumannya. Jawab benar, bagus, tidak benar, bagus. Kalau pada hari ini tidak diam, jadi harus bersama. Oke, siap, ready, semangat. Jangan membuat orang mampu. Pemikiran saya biasa. Terus apakah
Sudah? Oke. Kalau si sama aduh, kamu siapa? Ada lagi? Terus ada? Oke, baiklah. Saya mendengarkan jawaban ringan dan sering. Oke, mari kita lihat sama-sama ya. Padahal juga tidak tahu, namun kita sama-sama belajar ya. Oke? Nah, di sini, ya sebelum kita mulai, kita akan belajar supaya kamu belajar benar-benar tercapai. Oke? Nah, mencapai itu ada dua pencapaian. Pesta kali ini merupakan tujuan pendidikan dalam bulan, makanya ada tujuan pelajarannya. Menulis sebagai kesilangan, pendidikan kesilangan, menggunakan simbol pertandingan. Tuh, nah, kira-kira seperti itu, ada yang simbol. Coba kita simbol. Ya, di sini ada pengertian asalnya kita ibu baca. Ya, berarti kamu sudah pernah lihat bilang itu sebenarnya harus sampai saya bisa lagi bilang. Terus no, berarti benar. Ingat, satu sisi dari itu bisa sedangkan bisa jelas dan seterusnya bisa sebagai benar. Pak, alasannya apa? Bisa satu dan benar itu apa? Benar, bisa sebagai ya, karena susu bisa. Oke, ingat harus sampai dan jangan hari sampai mati. Oke, nah di sini ada beberapa. Ada beberapa operasi. Operasi aritmatika. Sebentar sudah bilang ya benar. Kita tadi apa sebentar sering. Yang terlihat kalau ada perkembangan, dan juga ada pergalian, ada pembagian. Terus ada lagi pada di kampus. Sudah kampus kan sudah kelas 1 desain, pasti sudah berlatih SD ya. Pasti sudah belajar bilang apa saja bilang ada bilang ulang apalagi dari belajar kita baca. Jangan lupa bilang desimal terus apa ya? Bilang benar. Bilang bulan dan seterusnya ya. Namun karena kamu masih ada dalam bahasa tapi kamu katakan dan mereka makan. Jadi kamu suka bulan prima dan pasti yang caca dan seterusnya ya. Oke, sekarang ada rumus ini tentang barisan dan deret. Ini masuk dalam barisan dan deret. Ada beberapa barisan dan deret. Ada pilihan-pilihannya di sini juga. Nah, ada rumus UGM. Namun perhatikan. Sekarang materi terbiasa tadi mulai kita tahu ada yang menjawab materi. Namun ada yang ada matematika ya, ada kehidupan kita. Jadi kita harus belajar matematika jangan dengan abstraknya. Namun kita juga belajar dalam kehidupan kita. Contoh seperti apa? Apa yang kita lakukan dari matematika? Sekarang ada yang satu solusi dan kehidupan itu namanya teknologi. Ya, nah ini dari setiap dari kita di Indonesia berbagai macam etnis, budaya, ras dan sebagainya. Tapi bagi kita itu kita tentang teknologi kita. Bagi ada problem apa yang kalau seperti masyarakat pedesaan, kelompok anak-anak dan kelompok usia itu masyarakat ada. Nah, di sini pada kamu ada
Berarti kamu ada namanya kain tenun. Kain tenun ya, pasti di daerah lain di sini kan Jawa Barat ya, ada juga pasti dan sebagainya. Tapi kalau ini di daerah lain namanya kain tenun, ada pedagangannya, ada yang warna, nah, ada yang warna. Tapi ya, di dalam kain tenun ada proses di mana para pengrajin itu membuat dengan konteks mana. Namun dari tadi kita tahu sampai sini kita paham. Nah, mengapa mereka bisa memiliki sebuah pola? Itu nanti semuanya teori ada. Tidak mungkin ada yang lain tanpa ada suatu pola. Itu dalam hal ini konteks. Paham? Yes. Ini ada beberapa contoh kain yang ada di internet. Ini kita bahas tentang tapi kan cuma tiga itu ada kain dari masyarakat. Itu saya ambil contohnya kain. Sekarang ada beberapa contoh soal ya masuk dalam ada beberapa contoh soal yang dimana kamu harus mengerjakan tapi harus membuat kelompok ya. Proses pengerjaannya harus membuat kelompok. Kamu berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, baik, 4 jadi satu kelompok. Ya, bisa? Tapi akan menjadikan LKPD ini LKPD ini yang sama juga ada di slide dan juga kami memberikan jadwal kerja. Oke, supaya kamu juga bisa. Oke, ini satu, jangan lupa tulis kelompok juga ya. Ini kerja masing-masing ya Pak? Kelompok kerja masing-masing, namun ada komunikasi diskusi dan tadi ingat kalau ini kelompok satu, ini kelompok. Oke, nah. Ya, nama ini kelompok satu, ini kelompok dua. Boleh dari diskusinya. Intinya memang. Oke, ada pertanyaan jawab dari tadi ya dari tersebut ada pertanyaan jelas? Ya, ya, oke. Ya. Ya. Baca konteksnya. Menjadinya bisa jadi masing-masing di dalam dua. Dalam itu kan tadi Pak Habib sudah sampaikan ada di dalam. Dia nulis di sini. Sangat boleh. Jangan lupa semuanya dikasih ya. Iya Pak. Bagaimana? Ini kan ada sebenarnya bukan untuk jawabannya di sini. Misalkan ini ada pertanyaan saya bisa ada pertanyaan dari kelompok dua. Oh ya, bagaimana? Ya betul. Benar. Satu koma ya.
Oke. Siap. Bagaimana? Ya. Rumah tidak digunakan. Jangan, jangan. Dan apa yang segala sesuatu yang kamu jangan emosi ya, karena harus terima dan sebagainya. Ya, ya. Sangat, sangat. Jadi setelah kamu berkata nanti kita diskusi lagi ya. Ayo diskusi antara si saya yang itu dan si Ayu ya. Gampang sekali ya. Karena diskusi belajar. Pak, boleh pakai tinta merah ya? Sangat boleh. Ini kalau ya, jangan lupa ya untuk penilaian nomor itu baca baik-baik definisinya, catatannya, sebagainya. Jangan lupa lingkar dan tuliskan ya seperti pernyataannya. Nomor 2 itu amati amati motif kaitan tersebut. Apakah kalian melihat simbol kurang dari dan sama dengan dalam motif tersebut? Nah, lingkarlah dan berikan nama bentuk yang menyerupai seperti simbol kurang dari dan sama dengan yang ada di dalam motif tersebut. Tolong definisikan makna dari simbol yang dicari, kurang dari dan oleh kamu berbicara lalu tapi ya ini sesuai ya. Ya benar sekali. Itu menurut pendapatmu.
Ingat waktu masih ada dan selesai kelompok satu dan kelompok dua harus presentasi ya supaya ada pendapat dari masing-masing kelompok. Boleh coba di sambil-sambil berapa? Jadi kalau bisa memahami itu Ini kalau ini satu berdua ini belum termasuk kita. Ini tadi teman saya dua besar, jadi besar. diskusi dari yang Iya, kita tidak jawab. Iya, Pak. Ini cuma saya siapa? nanti kita akan melihat Ini bagaimana ini? Kita kerjakan dengan harus kita lihat apa kejauhan yang berikutnya. Berikan setiap dari lebih dari tiga tiga. Apa saja lebih? Ya, ya boleh begitu. Bapak, ya memang muncul. kalau dalam matematika semuanya akan cocok karena jawabannya itu benar maka semuanya akan cocok. Hah? Itu bandingkan di setiap simbol. Oke tadi mengerjakan hal itu harus bahagia ya. Jangan nunggu Mungkin penjelasan antara kamu dan dan komunikasi apakah hasilnya itu adalah yang pertama itu ini tidak tahu. Iya, Pak. Yang pertama itu ingat kelompok satu berprestasi kelompok dua menyimpan dan sambil mereka. Oke, silakan di sini kelompoknya Pak. Oke, silakan. Oke, semua untuk kelompok dua. saya menjelaskan yang pertama itu tuliskan jenis dari masing-masing bilangan berikut. Nanti sudah melakukan dari tiga itu dengan mudah. Ya, ya. Nah, angka dua itu bilangan apa? Nah, 2,3 itu bilangan berpangkat. 0,25 itu bilangan desimal. 3 satu koma. Tapi ini satu 0,25
Bagaimana kalau lulus? Oke, sekarang untuk dalam bulan saya apa dulu? Sekarang untuk menjawab nomor 2. Kelompok 1 mengenal dia. Ya. Oke, ya. Di sini ada dari selanjutnya nah ini kalau saya ya ada satu kredibilitasnya di sini, tapi fokusnya saya itu adalah kita bisa membentuk dari kurang lebih kemungkinan ya kita kayak gini ya tanpa Ya. kita itu lebih menarik dan ini pada saat saya melihat ini itu macam lebih tertarik itu dengan matematika. Oke, sama Pak. Belajar matematika. Oke, saya langsung semuanya untuk sekarang kita kerjakan sama-sama ya. Tadi kan kamu sudah mengerjakan. Tidak boleh ya, kalau misalnya di kelompok satunya masing-masing, kamu kelompok kedua tidak boleh itu sama. Jangan tidak boleh tidak boleh ya. Itu kan ya kita sama-sama belajar. Kita tidak bisa bilang, oh saya lebih benar, ya, atau oh kamu salah. Ya, tadi kita menghargai setiap pekerjaan dari teman atau kelompok yang lain. Oke, sekarang mari kita bahas pembelajaran. Ini kita lihat di sini slide di situ. Oke, ini fokus ya. Ini perhatikan, tulis jenis dari masing-masing nama itu boleh dari satu. Ya, dari pernyataan ini sebenarnya boleh kamu selesaikan semua, boleh dari satu. Oke, nah kira-kira yang pertama itu negatif 3. Jenis bilangan apa yang saya sudah bilang? Ada bilangan saja, ada bilangan bulat, ada bilangan asli, ada bilangan prima, ada bilangan rasional, irasional dan seterusnya. Namun kamu karena masih SMP juga, bukan itu karena kayak SMP kan sudah belajar. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu jenis bilangan apa? Oke, sekarang masih benar. Obatnya ya dan depannya ada lagi keyboard perhatikan siapapun yang berada tapi siapapun yang di depan ingat harus perhatian fokusnya karena besok lusa kamu juga akan menjadi seorang guru atau asisten. Dan kita tidak tahu mungkin ada mungkin gubernur dan sebagainya. Oke, kita sepakat jadi istilahnya apa?
Ada bilangan bulat bilangan isinya. Jadi bilangan bulat itu dari atas bilangan bulat bilangan bulat itu di atas ada negatif, ada nol, dan ada positif. Ya, oke? Nah, sekarang yang kedua 4, baik, demikian saudara, kita bersama-sama menyaksikan video dari saudara David. Ya. Halo David, mana David? Oh malah Ya, tidur. Prof. Oh, mana kok? Gambarnya mana? Kok nggak muncul gambarnya? Halo, kameranya di on kan? Ya David, Ada buka ini, Bro. kameranya di on kan? Ada on. Oke. Belum kelihatan Anda itu. Kameranya bermasalah. Oke. Selamat ya untuk Mas David. Ya, semuanya nanti akan saya review. Tapi kan tidak bisa semuanya saya tampilkan review saya gitu loh. Ya. Nanti akan saya kirimkan tiap-tiap mahasiswa dan nanti saya beri kesempatan kalau memang harus diperbaiki. Nah, gitu. Sekali saja memperbaikinya. Ya. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Mas David. Ini Mas David atau Bapak David ini? Ini sudah berkeluarga belum Pak David? Masih Mas, Prof. Masih single ya? Ya, benar. Ya, berarti kalau di sini Mas ya. Kalau di sana apa namanya kalau single? Ya. Ya. Oke. Kalau di sini kalau single Mas. Jadi tambang emas terbesar di dunia itu adalah di Pulau Jawa. Ya. Tambang emas terbesar di dunia adalah Pulau Jawa. Ada Mas David, ya. Ada Mas Novan, gitu ya. Itu lagi Mas apa ini? Mas Sigit juga ada loh. Tapi semakin sedikit yang ngundang Mas Sigit cuma istri saya. Ya. Baik. Saya terangkan dulu atau saya kirimkan dulu ke WA ya? Saya kirimkan dulu ke WA ya. Silakan cermati. Terus saya kirimkan juga ke WA yang hari Jumat karena supaya supaya bisa disimak ya. ID Etno RPL. Itu hasil review saya begitu. Ada apa? Ada weakness, kelemahan, dan ada strength, kelebihan. Ada weakness, kelemahan, ada kelebihan. Ya, Pak David itu hampir seperti saya. Semangat ya, menggebu-gebu, CC-nya besar lah ya. Gitu. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ya pembelajaran ini saya juga ngomong pada diri saya sendiri juga ya gitu ya, introspeksi gitu juga ya. Jadi di dalam konteks berorientasi kepada siswa, guru itu posisinya adalah sebagai fasilitator atau sebagai pelayan. Guru itu sebagai fasilitator atau sebagai pelayan. Nah, ini saya melihat keunikan dari Mas David ya. Masih dengar Mas David? Saya mau bicara pada Anda, Anda menghilang lagi. Ya. Jadi ini saya melihat keunikan Mas David. Mas David ini betul-betul sekarang sedang mengalami sebagai diri yang transformatif dalam proses. Saya melihat Mas David
sedang dalam proses transformatif dikarenakan ilmu, dikarenakan kuliah etno, mengenal sesuatu yang dianggap inovatif, yang seperti itu. Sementara genetika turunan, saya juga sama, ya. Genetika dan turunan, ya, dulu sama-sama dijajah oleh Belanda. Ya. Kalau yang di timur-timur dijajah oleh Portugal. Nah, gitu punya yang menonjol karakter Mas David dan karakter saya. Ini kebetulan hampir sama dengan saya. Itu adalah high expectation. Ekspektasi yang sangat tinggi. Itu yang tidak disadari oleh Mas David. Ekspektasi itu yang menakutkan siswa. High ekspektasi itu bisa menakutkan sekali pada siswa, bisa membuat stres. Karena apa? Karena kalau tidak memenuhi apa yang diharapkan oleh guru, siswa akan sangat khawatir dan sangat takut. Gitu. High expectation. Jadi yang disebut komunikasi itu apa? Komunikasi itu adalah sebetulnya esensinya adalah deliver message dan ekspektasi. Maka memang saya termasuk tipikal dengan Pak David itu juga punya, kalau dalam komunikasi juga punya high expectation. Saya tidak tahu apakah ini ada kaitannya dengan inteligensi atau dengan habit atau dengan milieu keluarga. Ya. Tapi itu kalau di manage menjadi sesuatu strength, kekuatan. Ya. Menjadi suatu strength, kekuatan. Buktinya saya manage begitu, saya bisa S2, S3, bahkan sampai ke profesor. Kan begitu kan? Nah, saya manage gitu. Nah, jadi akibatnya apa? Muncul yang weakness itu, saya terangkan di sini. Dari karakter Mas David itu muncullah ada unsur-unsur dominan, yaitu celebration. Mana ada seorang pelayan melakukan celebration kepada juragan atau bosnya di depan bosnya gitu. Kan gitu kan? Ekstrim, ini contoh ekstrim. Ya. Ekstrimnya gitu begitu. Jadi celebration itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang dominan, yang powerful, yang juara, yang kuat, yang kokoh, yang menguasai, yang pemenang. Yang kalah aja nggak mau celebration. Menang pemilu celebration lah. Celebration itu perayaan. Halo Mas David. Jadi Mas David ini berchemistry sekali, dekat sekali. Halo Mas David. Ya. Berchemistry sekali, dekat sekali dengan unsur-unsur celebration. Ini berarti kurang menunjang. Kurang menunjang. Menunjang salah satu sisi sebagai motivasi bagus, penyemangat bagus. Tetapi dari sisi apa bisa menimbulkan kendala psikologis. Dari kemandirian siswa untuk membangun sendiri, ya, otonomus daripada pemahaman matematika, membangun struktur matematika, gitu. Yang nomor 2 itu high expectation tadi sudah saya jelaskan. Jadi high expectation ya. Jadi kalau semakin tinggi pangkat, semakin tinggi derajat, semakin banyak orang mengharapkan dari orang tersebut, dari pejabat tersebut, apalagi presiden. Maka omongan atau kata-kata presiden itu adalah sangat tinggi, ya, expectation-nya. Sangat tinggi expectation-nya. Ya. Sehingga rakyat mungkin tidak ngerti apa-apa. Ngertinya adalah yang penting ekonominya lancar, selesai. Tapi bahwa sekarang ada perang tarif, ada mungkin pajak, ada hilirisasi dan sebagainya, mungkin
orang biasa nggak paham. Gitu. Nah, gitu. Jadi ini high expectation tuh ya. Yang berikutnya adalah price reward. Nah, price reward ini adalah bentuk motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal, halo Mas David. Mendengarkan saya, Siap, Bro. Ya, jadi masih mendengarkan saya ya. Jadi Mas David itu terkarakterisasi menonjol dalam bidang pemberian prize and reward. Itu adalah motivasi eksternal. Belajar matematika ada motivasi internal, yaitu senang belajar matematika karena senang. Ya, bukan semacam-macam mengharapkan hadiah. Nah, kemudian ini masih dominan juga tadi di tengah, ya. Di tengah yaitu metode expository. Kelemahan penggunaan LCD itu adalah pamer, to show, to deliver. Ya. Maka saya kalau micro teaching, saya kadang-kadang nggak suka pakai LCD. Nggak usah pakai LCD dulu lah. Kan begitu. Karena dengan menggunakan LCD, dengan otomatis dia akan to show, pamer. Kalau gurunya yang pamer begitu, itu otomatis mengurangi kesempatan siswa untuk beraktivitas, untuk berinisiatif. Kan begitu. Nah, ini kelemahannya penggunaan LCD. Belum tentu loh ya. Yang namanya setelah COVID itu, yang namanya metode pembelajaran pakai online, pakai Zoom dan sebagainya, seluruh dunia. Aku lihat di sana negara sana, Eropa, Asia, Afrika dan sebagainya, hampir 90% lebih, walaupun dia menggunakan Zoom, walaupun dia menggunakan online, tapi tradisional. Jangan dikira ya, setelah online kemudian semuanya sudah menjadi modern atau sudah menjadi inovatif. Belum. Tergantung daripada pengelolaan kelasnya. Nah, Mas David ini ditolong oleh pengelolaan kelas yang diskenariokan oleh saya, yang saya berikan indikator itu. Tertolong di situ dia. Ya. Tetapi unsur-unsur laten yang tersembunyi di dalam diri Mas David tadi masih tampak, misalnya adalah directed teaching. Directed itu bisa beda dengan direct teaching ya. Kalau kita menggunakan alat peraga itu namanya direct teaching. Tapi kalau directed itu adalah nafsu daripada guru untuk mengarahkan siswa. Ya. Nafsu daripada guru untuk mengarahkan siswa begini sesuai dengan kehendak guru. Nah, dan itu bayangkan kalau itu setiap hari, setiap minggu selama bertahun-tahun seperti itu dan semua guru seperti itu, apalah daya dan upaya daripada siswa. Siswa menjadi sangat lemah di sekolah, kemudian sebagai kompensasinya dia liar di luar sebagai kompensasi. Kan begitu. Ya, kemudian ada kebijaksanaan siswa nakal dikirim ke barak militer, kan begitu. Itu bukan solusi menurut saya. Saya nggak setuju itu. Ya, itu bukan solusi. Solusinya ya mari kita ungkap secara psikologi gitu. Pendidikan ya pendidikan. Karena barak militer itu kan ada yang kuat dari sisi dogma, ya. Dogma, gitu, untuk pencapaian daripada doktrin militer itu sangat kuat. Gitu. Artinya apa? Kepentingan orang dewasa. Militer itu kepentingan jenderal. Prajurit hanya manut perintah daripada jenderalnya. Jenderalnya punya geostrategis. Ya, jenderal tertinggi presidennya. Kan seperti itu. Padahal di sini kan ada teori bahwa di dalam pendidikan umum itu pendidikan itu adalah pembebasan, memerdekakan dari kooptasi orang dewasa yang mengungkung ya, generasi muda
Sehingga gimana supaya generasi muda itu bisa berkreasi, merdeka, ya, di dalam berpikir, kan begitu. Nah, inilah Mas David ada unsur terkarakterisasi sebagai directed teaching, gitu. Kan seperti itu. Nah, contohnya apa? Masih ada short close statement, ya, yang kemudian jawabannya adalah kur. Beberapa kali jadi mengarah ke jawaban kur. Nah, setelah lihat sepintas, memang Mas David ini sebagai the best actor, ya, sebagai seorang aktor di muka kelas, sebagai seorang aktor. Karena apa? Suaranya keras, tegas, aktif, ya, jalan ke sana ke sini dan sebagainya, ya, lenggak-lenggong dan seterusnya, gerak apa namanya, badan, kepala dan seterusnya, itu aktor. Bukankah, ya, sekarang harus kita ikhlaskan, saatnya yang jadi aktor itu adalah siswa, gitu. Saatnya yang jadi aktor itu siswa. Nah, maka ini harus ada peluruhan dari Mas David termasuk saya, ya, supaya Mas David imbang, ya. Oh, kok saya terus, ya, udahlah saya ikutlah. Saya menasihati diriku sendiri. Harus ada peluruhan. Ya, kalau perlu meditasi, ya. Mengurangi energi dan tenaga. Itu ya Mas David, ya. Supaya Mas David sekarang aku tanya dalam hati, sebetulnya siapa yang lebih baik, ya? Aktornya guru atau siswa, gitu, ya. Nah, inilah kejujuran dan kejernihan hati, keikhlasan. Nah, sekarang kalau siswanya yang jadi aktor, ya guru diam aja dan nggak apa-apa, nggak masalah di situ. Ya, memfasilitasi butuhnya siswa, guru sebagai pelayan kok, kan gitu kan. Nah, kemudian di situ ada intervensi. Ini ada kaitan satu dengan yang lain. Ada intervensi, ya. Ada petunjuk-petunjuk yang masih diberikan ketika siswa melakukan kegiatan. Itu harusnya jelas di dalam LKPD, semuanya lengkap. Diberi informasi di sana. Kalau dia baca harusnya tahu. Karena apa? Memberi petunjuk dalam satu kelompok lain akan mengganggu kelompok yang lain. Kan begitu. Karena itu diskusi kelompok. Nah, kemudian heavy respon, gitu. Nah, sekarang latihan kalem, Mas David. Latihan kalem, ya, latihan agak tenang, kalem. Jadi ini namanya transisi, transformasi, ya. Latihan kalem, tenang, gitu. Banyak meditasi mungkin, ya, mengurangi energi, gitu, ya, refleksi dan sebagainya. Oh iya ya, begini. Siswaku, ya. Nah, jadi perbedaan omongan seorang bos atau juragan dengan omongan seorang pembantu kan beda. Ya. Apa ada seorang pembantu tadi saya bilang celebration? Enggak lah, kecuali diminta sama bosnya. Ya, kan begitu. Nah, kemudian itu kira-kira yang menjadi terkarakterisasi yang menurut saya ke depan itu masih ada. Ya, itu harus ada usaha keras memang, ya. Harus ada usaha yang keras. Tapi kekuatannya, strength-nya dari Mas David itu adalah Mas David tertolong oleh skema pembelajaran. Yaitu ada kegiatan kelompok, ada sintak PBM-nya yang seperti itu, setelah klasikal kemudian diskusi kelompok, kemudian juga berbasis etnonya, itu menjadi strength, kekuatan RPS dan LKPD. Nah, RPS dan LKPD di samping sebagai kekuatan tapi mempunyai titik kelemahan. Karena apa? Masih terlihat bahwa LKPD itu cenderung menjadi just the collection of problem. Hanya koleksi soal. Belum pada memfasilitasi mahasiswa untuk construct ya, matematik, untuk menemukan rumus matematika. Memfasilitasi, bukan sekedar kalau namanya memfasilitasi untuk menemukan rumus, mungkin soalnya tidak hanya satu, mungkin dua juga, mungkin tiga, mungkin soal yang bertahap.
Kan begitu. Nah itu ya. Maka dipertanyakan ini effectiveness daripada LKPD-nya. Kan begitu. Kemudian student role ya. Student role ini juga dilematis ya. Karena peran daripada siswa itu memang kurang begitu murni, ya. kurang pure, ya. Tapi nggak apa-apa lah karena ini memang memang yang bisa dikerjakan. Tapi saya tetap mengucapkan selamat dan salut bahwa itu bisa dilaksanakan, gitu kan. Nah kemudian refleksi tadi juga cukup bagus karena refleksinya itu berbantuan media yang ada di papan tulis yang ditayangkan ini yang belum dihapus atau belum dimatikan lampunya. Itu menurut saya cukup bagus dan ada kecenderungan kesimpulan oleh siswa dan pembelajaran yang demikian itu berpotensi untuk mengembangkan asesmen. Sekali lagi di atas segala kelebihan dan kekurangannya saya mengucapkan selamat kepada Mas David. Gitu ya. Baik, itu saja saudara dari saya. Sekarang kalau dari Mas David ingin merespon silakan atau ada pertanyaan boleh Mas David silakan. Baik, terima kasih. Mendengar suara saya? Ya, mendengar tapi putus-putus ya. Ya. Baik, terima kasih atas koreksi dan masukan dari Prof dari hasil tayangan yang saya sudah kerjakan dan semua yang saya buat juga itu dengan kesadaran dengan kelemahan yang saya lakukan dan sehingga tadi saya sempat diminta bahwa siapa yang mau tayangkan saya langsung pertama itu dengan alasan bahwa memang saya harus tahu karena saya baru mengajar juga awal jadi saya harus tahu bahwa saya dapat masukan dapat perbaikannya seperti apa sehingga ya saya mau bilang terima kasih banyak dengan ilmu yang Prof koreksi buat diri saya untuk kedepannya saya lebih memperbaiki lagi. Terima kasih itu saja Prof. Baik. Jadi untuk Pak David ini ya mau diperbaiki boleh, tidak juga nggak apa-apa. Ya. Mau diperbaiki boleh, tidak juga apa-apa. Tapi menurut saya ini sudah memenuhi kriteria lah ya. Ya. Tinggal membuat sekarang artikel jurnal. Ya. Ini artikel jurnal berdasarkan dari video ini. Ya, berdasarkan dari yang divideokan ini. Ini anggap sebagai data. Terserah nanti apa yang Anda olah datanya, bagaimana cara ngolahnya silakan. Ya. Nah, nanti Anda sebagai penulis pertama, nanti saya sebagai penulis keduanya. Itu tolong bisa dikirimkan sehingga itu bisa mempercepat studi Anda. Ya. Bisa mempercepat studi Anda, sedari sekarang Anda sudah membuat artikel. Dan strong, justifikasinya strong, karena berdasarkan, walaupun itu tadi ada peer teaching, tapi itu simulasi yang nyata. Gitu. Ya, simulasi yang nyata. Misalnya datanya bisa disusulkan dari teman-teman tadi yang ikut sebagai siswa, tolong dikasih angket. Ya, tolong dia kasih angket sebelum gimana persepsi, sesudahnya sebagaimana persepsi. Untuk artikel jurnal sangat mudah, ya, beda dengan eses. Kalau artikel jurnal bisa hanya deskripsi saja, persepsi saja, atau studi kasus boleh. Gitu. Kalau dilengkapi dengan hasil surveinya namanya sudah grounded theory. Itu aja. Saudara, mudah-mudahan semuanya bisa mengambil pelajaran. Seperti itulah kira-kira saya membuat mereview gitu ya. Nah, untuk kuliah ini sekarang kuliah ke-12 ya. Nah, tapi membuat video, membuat tugas itu akan saya hargai sebagai kuliah juga gitu loh. Ya, termasuk membuat artikel.
Nah, kalau begitu membuat artikelnya, ya, membuat artikelnya saya kasih deadline tanggal 10 Juni. Ya, ya, deadline artikel, deadline artikel 10 Juni 2025 pukul 24.00. Jadi sekali lagi saya tidak mengadakan ujian, ya. Video dan menulis artikel itu sebagai ujian akhir. Ya. Jadi ya tidak ada ujian akhir, atau ujian akhir diganti satu video, yang kedua artikel jurnal berbasis video, maksudnya seperti itu. Aku sudah laporkan pada jurusan supaya jangan diagendakan ujian etnomatematika. Gitu. Benar kan? Nah, itu. Anda tinggal bikin artikel dan videonya akan saya pilih nanti yang betul-betul mungkin perlu diremedi. Kalau Mas David nggak perlu, sudah cukup. Tidak perlu remedi karena sudah ada unsur-unsur inovatifnya, sudah mulai menyerap walaupun belum sempurna, tapi sudah ada ikhtiar itu. Ya, itu berkat daripada keterbukaan dari Mas David yang bersedia untuk direview. Ya, itu menunjukkan kegigihan seorang David, ya, di dalam rangka untuk mencari ilmu. Itu patut dihargai dan patut dicontoh. Biasa namanya proses, ya. Biasa namanya proses. Ya. Nanti kalau melihat betul ke luar negeri, observasi di sana, melihat negara-negara yang menerapkan student center seperti apa, konstruktif seperti apa, the real daripada merdeka belajar seperti apa. Kalau kita kan merdeka belajar baru sampai pada memilih metode dan memilih sumber. Ini belum sampai ke merdeka betul-betul konten, ya, kan begitu. Baik. Maaf ya, tadi saya off-kan lagi karena mengkondisikan ini ada adik saya yang sedang bicara sama kakaknya. Baik, saya teruskan. Jadi yang menurut saya nanti masih jauh dari inovasi, ya, belum itu yang betul-betul memerlukan diulang videonya. Dalam waktu dekat nanti saya akan lembur. Gitu. Tapi saya lembur yang Jumat kemarin, yang minggu kemarin dalam rangka untuk tugas-tugas yang mahasiswa 1 belajar filsafat saya itu, aku jatuh sakit ya. Ya, akibatnya gitu. Akibatnya mengajar seperti saya ini, ya, berorientasi pada tugas, ya. Bayangkan ya, satu siswa itu tugasnya 4 gitu, kali berapa kelas, ya, gitu. Nah, udah jatuh sakit saya. Karena saya review jam 2 belum selesai, jam 2 malam itu. Gitu. Hanya tidur saya. Nah, subuh jam 4 ya, bangun lagi, nge-review lagi. Karena mau dipakai jam 7:30. Coba bayangkan. Akhirnya nggak tidur, ya. Hanya diselingi subuhan saja. Akhirnya apa? Jam 12 itu siang itu
Ya, panas badan saya. Sampai Kamis, sampai Sabtu, sampai Rebu kemarin aku nggak bisa ikut des ya, izin dekan saya. Ya gimana? Badan itu sakit ya gara-gara lembur tadi karena hari Senin malam Senin dan malam Selasa juga masih lembur lagi. Nah, resiko ya melayani ya, dalam rangka begitu Mas David. Ya memang konsekuensinya memang lebih banyak yang dikerjakan dari guru itu. Itulah sebabnya sebetulnya pentingnya sertifikasi. Gitu ya. Maksud daripada sertifikasi itu adalah supaya guru itu memproduksi banyak LKPD, banyak RPS gitu, dan banyak persiapan untuk mengajar. Itu maksudnya sebetulnya. Ya, kalau kredit mobil atau kredit motor, ya semua itu kan ada akibat saja gitu ya. Tapi maksud tujuan utama seperti itu. Baik, mungkin yang lain ada pertanyaan, Mas Novan, Pak Novan, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Prof. Mungkin Prof mau bertanya, untuk perkuliahan minggu depan itu cuti bersama tetap Oh ya, begini, untuk kuliah minggu depan kita sekarang sudah kuliah terakhir ya. Ya karena minggu depan kan sudah apa tanggal merah juga kan? Ya kan? Jadi kuliah terakhir. Ya. Nanti tugasnya itu sudah saya ini saya kirimkan ke deadline artikel. Ini saya kirimkan di hari yang Kamis. Kirimkan ke hari yang Kamis. Tuesday etno genap. Oke. Ya. Sekarang kuliah terakhir sudah. Saya tinggal nanti mereview video beberapa hari ini, nanti akan saya kirim kepada Anda siapa yang mengulang. Ya. Siapa yang mengulang. Kan begitu. Mudah-mudahan tidak perlu lagi banyak yang mengulang lah ya, karena membuat video kan cukup repot dan cukup berat juga, menyita waktu, energi dan seterusnya. Kalau tidak sangat keterlaluan, saya tidak akan minta untuk diulang. Ya, cukup Anda melaksanakan bahwa sudah seperti itu, pengalaman seperti itu gitu ya. Kan begitu. Nah, tinggal sekarang target terakhir Anda adalah membuat artikel jurnal. Kalau artikel jurnal itu akan dikirim ke etnomatematik jurnal yang saya kelola itu, ya bukan saya kelola sih, karena dikelola oleh teman yang lain juga. Saya kan termasuk agak pasif sudah. Tapi saya masih menjadi chief editor ya. Itu hanya satu orang yang bisa, saya sebagai penulis kedua. Tapi kalau saya sebagai penulis kedua dikirim kemana-mana boleh, boleh bisa ke luar negeri, ke jurnal-jurnal yang lain kalau etnomatematik jurnal kita di jurusan pendidikan matematika ini Sinta 4 ya. Sinta 4. Ya, baru Sinta 4 ya. Mungkin besok kalau sudah alih generasi semakin tinggi bisa naik ke Sinta 3 atau Sinta 2 begitu. Kalau sudah jadi Sinta 1 ya itu untuk rebutan ya. Bahkan ada yang bayar juga, berbayar gitu ya. Ya. Kan begitu. Baik, masih ada yang lagi. Jadi ini kuliah terakhir. Nanti kuliah yang akan saya perhitungkan membuat tugas, video dan juga artikel menjadi satu kuliah lagi sehingga kita bisa menambah kuliah kita itu tidak hanya 12 kali. Ya, mungkin sampai 14 kali, 15 kali. Sekali lagi, tidak ada ujian sisipan dan juga tidak ada ujian akhir. Ujian sisipan diganti video, ujian akhir diganti membuat artikel. Gitu aja lah kira-kira. Gitu ya. Sudah cukup jelas. Deadline-nya tanggal 10 Juni. 10 Juni itu kan awal daripada ujian semester loh. Ya, Prof. Sementara yang lain supaya Anda nanti juga enteng gitu membagi waktunya gitu. Tidak semata-mata hanya memikirkan kuliah ini. Baik, begitu saya mengucapkan selamat berkarya. Ya, selamat ini tadi meneladani dari Mas David ya, naik turunnya harus menempuh jalan-jalan yang terjal begitu ya, kemudian keikhlasan diberi masukan begitu itu ya.
psikologinya seorang menjadi pelayan itu tentu suaranya diperhalus, gerakannya diperhalus, diperlembut, nah, yang gitu kan. Kalau mau celebration ditahan, nah aja pelayan, nah, gitu ya, kan gitu. Baik, sekali lagi saya mengucapkan selamat, mudah-mudahan murah rezeki, panjang umur, kemudian selalu berkah, hidayah, inayah, ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Wah, lengkap doanya. Saya juga minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya dalam mengantar Anda. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengalaman, dan tidak hanya pengalaman itu juga modal dasar Anda untuk melakukan inovasi pembelajaran matematika. Baik, marilah kita akhiri kuliah kita pada hari ini dan juga semester ini, ya, dengan doa menurut keyakinan kita masing-masing. Disilakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Kalau mau difoto boleh, Terima silakan. kasih, Prof. Kalau mau difoto boleh, silakan sebelum di close. Ya. Mbak Vita. Ya. Iya, Prof. Ini hostnya siapa ya? Mbak Saya, Prof. Siapa? Saya, Prof. Siapa? Saya. Oh, Mbak Dina. Tolong ya, bisa rekamannya ditayangkan kembali ya di Iya, Prof. Sudah saya upload ke YouTube. grup. Oh, sudah. Ini sudah upload ke YouTube Oh, yang sekarang? nanti iya. Oh Biasanya ya. setelah Kalau nanti. di-upload ke YouTube, tolong linknya di YouTube ditayangkan di grup juga. Ya, gitu. Iya, Prof. Supaya mudah mencarinya. Ya. Terima kasih. Selamat. Baik, kalau begitu sampai jumpa di lain kesempatan. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Prof. Bangga. Gitu.